Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algesdei Naldi Rahman dari kelas TI 24F. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran statistika. Langsung saja, saya akan menjelaskannya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dasar-dasarnya statistika ya. Oke, statistika adalah suatu disiplin ilmu yang penting pada dewasa ini, antara lain untuk memperbaiki teori-teori statistika yang sudah ada, ataupun member gambaran tentang hasil suatu penyelidikan atau percobaan. Statistika berkaitan dengan pengumpulan informasi atau keterangan, penyajian dalam bentuk daftar, diagram, atau grafik sehingga memudahkan untuk dianalisa. Nah, jenis statistika yaitu ada dua. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensial. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, statistika deskriptif. Jadi, statistika deskriptif itu adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Contohnya, diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi frekuensi, diagram batang daun. Nah, yang kedua, statistika inferensial atau induktif adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil, contoh, analisis kolerasi, analisis regresi, analisis variansi. Ada 3. Nah, untuk jenis datanya, berdasarkan wujudnya, data dibagi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka ditinjau. Dari cara memperolehnya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu data diskrit. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contoh, jumlah mahasiswa, jumlah, dan sebagainya. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Sebagai contoh, 2 tentang luas petak sawah dan tentang berat padi gabah kering. Nah, untuk yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan berupa angka non-numerik, misalnya pendapat siswa terhadap pelajaran matematika seperti amat senang-senang, kurang senang, atau tidak senang. Seperti itu. Untuk keperluan perhitungan maupun analis, sering dikehendaki data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk menyederhanakan bilangan-bilangan di antara diadakan aturan pembulatan sebagai berikut. Kesimpulan yang diambil, beberapa data yang dipandang meragukan hendaknya diyakini kebenarannya. Kemungkinan kesalahan terjadi pada alat ukur, kesalahan mengukur, kekeliruan mencatat, instruksi yang tidak jelas, atau kecerobohan dalam mengupilkan data. Semua kesalahan itu perlu diperhatikan agar diperoleh data yang akurat. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi 2, yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung.
Dan data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, misal diambil dari koran, jurnal, penelitian, publikasi pihak lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan skala pengukuran. Skala pengukuran, cara mengukur suatu variabel. Terdapat 4 jenis skala pengukuran. Di antaranya yang pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama, saya akan menjelaskan skala nominal dulu. Skala nominal, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran hanya memiliki arti sebagai label saja, asal dapat dibedakan, tidak memiliki tingkatan. Yang kedua, skala ordinal. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung pengertian tingkatan. Yang ketiga, skala interval. Jadi, skala interval, angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat ordinal ditambah sifat jarak atau interval. Nah, yang terakhir adalah skala rasio. Angka yang diberikan pada objek atau variabel pengukuran mengandung sifat interval ditambah sifat yang mampu memberikan keterangan tentang nilai absolut variabel yang diukur. Artinya, apabila menunjuk angka 0, maka berarti benar-benar 0, tidak ada atau kosong. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Silahkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.